Oke, kembali lagi di podcast media pembelajaran tentang konsep multimedia. Masih bersama Pak Fadli. Ini part yang ketiga. Ini part closing mungkin lebih ya. Nah, kita lihat sekarang ini untuk perkembangan multimedia itu tantangannya apa sih Pak? Tantangan terbesar nih sekarang selain malas. Selain malas, selain pandemi itu apa sih Pak kira-kira? Tantangannya. Iya. Tantangannya adalah sekarang karena banyak sekali Pak ya, banyak sekali yang membuat konten ya. Mungkin kita sebagai yang ini ya pemirsa misalnya gitu ya, yang melihat ya itu kita harus pandai-pandai memilah gitu ya konten yang baik konten yang baik ataupun yang tidak gitu, karena ya kita tahu lah, apalagi kalau membahas cuan gitu. Jadi multimedia ini sebenarnya dijadikan senjata juga untuk cuan ya. Cuannya itu maksudnya di suatu yang nggak baik. Iya, gitu benar. Ya kita harus ini pandai-pandai memilah itu. Lalu kalau sebagai content creator sih tantangannya saya lihat itu karena banyaknya juga ya, banyaknya yang membuat video ya. Itu kita harus punya punya jati diri yang tidak menjiplak ya. Seperti kasus kemarin kan itu ya, Warkop DKI. Iya benar, gitu ya. benar. Warkopi gitu ya. Itu kan kontennya multimedia kan yang mereka jual kan. Iya benar. Nah, itu ya kita harus harus kreatif. Menghargai orangnya juga ya Pak, menghargai karya orang ya. Kalau seandainya pun mau dipakai ya dibeli license-nya atau minta izin lah ya kan ya Pak ya. Karena udah di-HKI-kan kan. Iya, kena lah secara hukum gitu. Oke. Jadi pesan-pesan untuk rekan-rekan mahasiswa apa nih Pak untuk misalnya mereka mau mengeksplorasi multimedia tertentu ataupun ingin mengembangkan diri di bidang multimedia apa kira-kira Pak? Kalau pesan saya sih ya mumpung masih muda ya, nggak kayak kita Pak ya. Kita kan udah kepala 3, tenaga terbatas bener. Saya megang kamera juga baru setengah jam. Kalau dulu setengah jam itu masih pemanasan. Iya benar. Sekarang setengah jam itu udah berasa 3 jam. Tremor. Iya benar. Nah itu kalau saya sih selagi masih muda ya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya berkaryalah sesering mungkin. Kalau punya alat disyukuri, jangan disimpan. Benar. Dipakai untuk berkarya. Iya. Ya kalian kalau nggak sanggup sendiri boleh ngajak teman kolaborasi. Contoh kalau di fotografi itu sering supaya semangat motret itu hunting bareng. Iya benar. Ya belusukan entah kemana gitu, hunting bareng gitu ya. Ya intinya adalah berkarya dengan sebaik-baiknya. Atau bisa ikut misalnya dengan dosen gitu ya. Kalau ada ajakan dosennya diterima, diajak pengabdian, penelitian bareng. Iya, benar. Ya intinya adalah itu tujuannya supaya kalian itu berkembang gitu. Supaya mahasiswa kita itu punya pengalaman yang lebih baik gitu ya. Bukan itu ke itu aja ya Pak ya. Nah, kebanyakan mahasiswa ini terjebak di nostalgia seniornya gitu. Ya, saya lihat bahwa produk-produk yang dihasilkan ya nggak jauh dari itu ke itu saja gitu. Tidak berusaha untuk mencari inovasi nih, atau kita melihat trennya di dunia luar itu multimedia gimana sih gitu ya. Ataupun mereka hanya sekedar untuk FYP udah gitu. Ikut tren gitu ya kan. Tapi kita lihat juga FYP ataupun endorse orang-orang multimedia banyak banget ya kepake sekarang ya Pak ya. Oh, jelas. Bahkan para artis mereka mempunyai videographer pribadi, content creator pribadi yang memang ya mereka juga bahkan ratusan juta menghasilkan gitu. Nah saya juga melihat ya banyak lah tumbuh para kreator-kreator muda. Tetapi kita coba lihat lebih memilah ya Pak, memilah dan memilih sesuai dengan porsi dan peruntukannya masing-masing. Oke. Jadi kita simpulkan aja Pak, sebenarnya bahwa multimedia ini bidangnya tidak hanya satu untuk mata kuliah konsep multimedia yang sama-sama saya yakin rekan mahasiswa sudah banyak belajar dan membaca dari buku yang sudah di-share sama dosen gitu. Nah, bahwa baik audio, video, apakah itu gambar, apakah itu animasi, ya itu pengembangannya sangat banyak. Setuju ya Pak ya? Ya, setuju. Dan intinya kembali lagi ke kita untuk mengeksplorasi itu semua, memilah dan memilih dan juga artinya jangan pernah menyerah dan selalu mencoba. Benar. Oke. Terima kasih Pak Fadli sudah bisa bergabung di podcast pembelajaran kita bersama saya, Pak Andi, dan jangan kapok-kapok untuk nanti kita adain lagi seri bareng. Mungkin kita akan membahas dengan tema yang berbeda. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan podcast pembelajaran ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan saya yakin banyak manfaat yang bisa diambil. Amin. Nanti jika ada pertanyaan boleh dibuat pada kolom komen dan juga nantinya jangan lupa pastinya subscribe dan like video ini. Saya Fandi,
Saya Fadli. Pamit undur diri, sampai jumpa. Ya, wassalam.